Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Begi. Jadi di video kali ini gue mau bahas salah satu pertanyaan ya. Ada yang nanya di Twitter, itu pertanyaannya bagus banget. Jadi ada yang nanya, bang, untuk saat ini skill apa sih yang dibutuhin oleh industri dan pekerjaan macam apa yang diminta banyak oleh industri, terutama pekerjaan remote ya. Jadi ini akan gue bahas berdasarkan experience gue di digital marketing. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan di banyak bisnis, maksudnya dibutuhin di banyak bisnis juga untuk skill-skill ini. Oke, kita langsung aja. Di sini gue langsung bikin ada 5 skill yang langsung kepikiran ketika ditanya skill apa aja sih yang high demand saat ini. Oke, kita langsung start. Yang pertama adalah copywriter. Jadi copywriter itu dia tugasnya adalah menulis. Dia membuat tulisan yang meyakinkan orang lain untuk membeli. Dia membuat tulisan yang membuat orang lain tertarik untuk membaca lebih jauh, kemudian subscribe, entah itu sign up atau langsung beli ya. Jadi dan copywriters ini dibutuhin di mana untuk membuat iklan, untuk bikin email, untuk bikin sales page. Sales page itu adalah website satu halaman yang isinya memang jualan. Jadi gimana caranya supaya orang lain yakin, tertarik, dan pengen ngiler, pengen beli. Intinya itu adalah kerjaan copywriter. Kemudian yang kedua adalah media buyers. Nah, media buyers ini berhubungan sama iklan. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, bang, gue cuma bisa Facebook Ads, bisa nggak dapat kerjaan remote? Bisa, tapi mungkin agak sulit. Karena apa? Karena biasanya harus ada set skill selain. Misal nggak cuma di Facebook doang, lu harus bisa Google Ads, terus harus bisa di channel-channel lain untuk iklan, di native ads dan lain-lain ya. Jadi media buyers ini kerjaannya yaitu dia merencanakan, membuat iklan, dan memanage iklan. Jadi bikin memanage campaign iklan ya. Karena apa? Karena sekarang nggak bisa bohong, semua industri, semua jualan, bahkan kalau kalau teman-teman punya punya produk yang dijual online, toko kecil pun sekarang harus ngiklan. Biar apa? Untuk menarik customer baru ya. Kemudian yang ketiga adalah graphic design. Nah, graphic design ini luas banget ya. Graphic design ini juga luas. Nggak harus remote sebagai full time. Kalau nyari atau jadi freelancer aja, itu graphic design itu banyak banget ya. Jadi karena emang semua orang butuh grafis, semua bisnis butuh grafis, semua orang butuh visual. Kayak misalnya harus bikin visual produk, gimana caranya supaya menarik ya. Jadi kayak gitu. Graphic design ini dibutuhin buat bikin apa sih? Buat bikin logo, buat bikin font, buat bikin gambar, bikin infografis dan lain-lain ya. Jadi karena ya visual elemen atau secara visual itu memang menambah efek untuk terjadinya konversi. Kayak gitu. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, this is my field ya. Jadi adalah funnel building. Jadi funnel building itu kalau dari kemarin kita ngomongin growth marketing ya kan. Salah satu core skillnya adalah funneling. Funneling itu apa sih? Funneling itu adalah memfilter. Misalnya teman-teman punya warung, ada 100 orang yang datang di warung itu, gimana caranya supaya 100 orang ini 20 dari 100 orang ini minimal ada 30 orang yang nanya-nanya. Terus dari 30 orang yang nanya-nanya itu 10 orang beli. Nah, itu funneling namanya. Jadi memperkecil, memfilter. Jadi nanti teman-teman bisa tahu siapa aja yang datang, siapa aja yang nanya-nanya, siapa aja yang beli. Yang beli ini nanti bisa kita tawarin lagi. Gitu. Jadi itulah funnel. Jadi sekarang memang sangat-sangat dibutuhkan ini core skill sebagai digital marketing sebenarnya adalah funnel. Jadi harus bisa opt-in funnel, tripwire, webinar, terus VSL itu adalah video sales letter dan lain-lain ya. Jadi karena beberapa produk, beberapa service ya harus bukan beberapa, semua hal di digital itu memang harus di funnel harusnya. Dan banyak yang belum paham ini ya. Jadi ini adalah salah satu skill yang dibutuhin sebagai digital marketing. Nah, untuk funnel sendiri ini nanti akan dibahas lebih lanjut di grup, di studi grup.
Oke, kita lanjut untuk skill terakhir. Skill terakhir adalah remote closing. Remote closing itu apa sih? Remote closing itu ya, kalau misalnya kemarin ada yang nanya jurusan HI, kemudian bahasa Inggrisnya lancar ya, ini bisa ke remote closing. Jadi remote closing itu salah satunya divisinya biasanya kalau di startup ada namanya customer success. Customer success itu ya kerjanya adalah nelpon customer, terus ngadepin bikin janji telepon sama customer, terus gimana caranya supaya bisa membawa suasana, bisa ngobrol sampai dia akhirnya sign di jasa kita, di produk atau jasa kita. Biasanya yang pakai remote closing adalah produk-produk atau jasa yang high ticket. Nah, ini ada tulisannya high ticket ya. High ticket itu apa sih? High ticket itu adalah jasa atau produk yang harganya mahal, di atas $1.000. Biasanya kita nyebutnya high ticket. Jadi high ticket products atau high ticket service. Kalau yang masih $10-an itu, $20-an itu biasanya kita nyebutnya low ticket ya. Jadi ini sangat-sangat dibutuhin juga remote closing, apalagi kalau misalnya kliennya internasional. Jadi ini juga banyak dibutuhin nih, banyak buka loker WFH remote ini juga banyak. Cuma ya itu yang diutamain adalah satu, bahasa Inggrisnya bagus, nggak bisa yang cuma konversasional, kalau bisa formal memang ya. Kemudian oh iya, ini udah 5 skill yang kepikiran ketika ditanya skill apa aja sih yang dibutuhin, terutama untuk kerja remote yang mau WFH, terus terutama di bidang digital ya, karena kan memang gue tuh di bidang digital. Oke, ada kesamaannya nih sebenarnya dari hampir semua skill ini. Ada kesamaannya adalah proximity to the sale. Artinya apa? Fokusnya ke lebih dekat ke selling ya. Nih misalnya subscriber itu dia akan ngebaca iklan sebelum dia subscribe atau sebelum dia kontak. Kemudian sales akan datang ke website kita yang akan kita filter lagi. Jadi ibaratnya dari semua yang kontak, misalnya 100 orang yang ngirim kontak di formulir website kita, kan nggak semuanya akan terjadi pembelian. Jadi gimana caranya kita funneling itu. Kemudian ini ada prospect speak to you on the phone before signing up dan lain-lain ya. Jadi ini yang tadi yang remote closing. Jadi kesamaannya adalah harus bisa trace penjualan, pendapatan, revenue, dan profit. Jadi gimana caranya, memang kita harus paham marketing. Marketing itu nggak perlu dipahamin dalam banget kecuali bidangnya ya, tapi semua skill harus paham. Menurut saya harus belajar marketing, karena setinggi apapun skill teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa ngejualnya, nggak bisa mempresentasikannya, nggak bisa jual diri, ya sama aja, nggak akan kemana-mana gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah semakin dekat kamu ke selling, akan semakin banyak kerjaan gitu. The more you get paid. Oke, kayak gitu aja. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatiin, ini di bawah ini ada tab. Ada tab email rejection, launch strategi, dan lain-lain. Ini adalah karena ini sebenarnya adalah coret-coretan saya. Di sini ada coret-coretan yang akan kita bahas bareng-bareng di grup studi. Ini contohnya nih, ada email crafting, email rejection, launch strategi, keyword research, copywriting, Google Ads strategi, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, kita belajar bareng-bareng, silakan join di studi grupnya. Oke, segitu aja dari saya, Begi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.